Shalom saudara, kita masih kuat belajar firman? Atau saudara sudah capek? Enggak ya? Oke. Kita buka, saya ajak kita buka di 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Saudara, akhir dari bulan ini Tuhan percayakan kepada kita untuk retreat G7. Saudara, ada sebuah kehormatan, sebuah keadaan yang sangat istimewa yang Tuhan ingin kita tahu bahwa kita ini adalah rekan sekerja Allah untuk memerintah bersama dengan Dia. Amin. Menentukan nasib dunia, menentukan nasib bangsa kita, menentukan nasib daerah kita seperti yang Tuhan rindukan. Saudara, kenapa kalau saudara berpikir toh ini waktunya akhir zaman, sudah waktunya bencana dan sebagainya. Saya mau berkata Tuhan lebih rindu lagi Dia melihat lawatan terjadi. Amin. Untuk sebab itu kita akan bersama-sama berkata, Tuhan, aku sepakat dengan Engkau untuk menahan semua yang jahat. Untuk menahan roh perusak itu sehingga dia tidak punya tempat untuk merusak apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita harus melihat lawatan, kita melihat berkat, kita melihat kegenapan kepenuhan Kristus terjadi atas hidup kita dan kota kita bahkan bangsa kita. Saudara, saya ajak kita buka di 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Saudara, kita berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara, Tuhan percayakan kepada kita sesuatu yang besar. Dia berkata kita diberi kuasa dan otoritas untuk menghakimi bumi. Tapi persoalannya adalah untuk sampai ke sana, Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal kecil. Perkara-perkara biasa. Perkara-perkara sehari-hari supaya otot otoritas kita, otot iman, otot cinta, otot pengharapan, otot impian Tuhan, hati Tuhan, semua yang ilahi terlatih dalam hidup kita. Tapi persoalannya, saudara, Paulus itu berkata kepada Korintus, hari itu kalau saudara pelajari latar belakang sejarahnya, saudara, kenapa Paulus bicara seperti itu? Karena Korintus ini, dia adalah kota yang punya budaya untuk suka berdebat. Mereka tuh semuanya di sana itu pengusaha dan kota industri. Jadi apa saja mereka akan perdebatkan dan mereka akan selalu sangat suka mengadukan ke pengadilan. Itu Korintus. Mereka sangat sombong dan berkata bahwa kalau aku menang di pengadilan, itu tanda aku kuat. Itu sebabnya kenapa peristiwa ayat ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Saudara, hari itu mereka sedang berdiri dengan budaya yang mereka anggap biasa. Mereka itu dikuasai oleh filosof Yunani. Dan mereka menganggap semua perkara biasa harus dipertengkarkan. Saudara, Alkitab berkata bahwa bukankah kita adalah orang-orang yang terlatih menangani perkara-perkara sehari-hari? Bukan, kalau saya hari-hari ini lagi bicara dengan beberapa orang, saya menyebutnya ada roh tantrum. Jadi kalau tersinggung sedikit, wah ngocehnya panjang, kemana-mana lagi. Kemana-mana saya tarik lagi. Masalahnya di sini, Bu, selesaikan. Nanti pergi lagi kemana-mana. Sini. Nanti saya tarik lagi. Itu menenangkan hati saja.
butuh keputusan. Apalagi harus menangani perkara sehari-hari. Saudara nangkap sampai di sini. Padahal kita semua adalah orang yang Tuhan beri otoritas untuk menghakimi bumi. Tuhan beri kuasa kepada kita untuk menentukan nasib pulau demi pulau. Tuhan beri kita kuasa untuk menentukan nasib Indonesia harus masuk masa lawatan. Tapi ketika Tuhan melatih kita setiap hari, kita sangat rewel dan tidak suka dengan itu. Saudara, ada hal yang Tuhan tuh pengen kita belajar. Saya ajak kita buka di Ayub 1 ayat 8 sampai 9. Kenapa ada banyak orang tidak pernah bisa berkemenangan mengatasi perkara sehari-hari? Saudara, kalau engkau ada di dalam kumpulan seperti ini, engkau kebaktian, engkau teriak amin. Tapi kalau hatimu tidak bulat dan percaya, Alkitab bilang gunungnya tidak bisa pindah. Betul? Ayatnya bilang engkau berkata kepada gunung dengan hati yang bulat, maka gunungnya pindah. Saudara, itu perkara sehari-hari. Amin. Ada banyak orang turun dari tangga ini lupa kebaktiannya tadi belajar apa ya? Tadi Tuhan ngomong apa ya? Saudara mungkin bisa nangis, tapi saudara coba rasakan. Nangisnya kita itu nangis karena butuh Tuhan, atau nangis karena kesakitan di dalam. Sakit, sedih, meratap. Kenapa aku jadi korban? Kenapa aku jadi begini ya? Kenapa gak ada orang yang sayang sama aku? Saudara perhatikan air mata yang tumpah dari matamu. Itu air mata kesakitan, air mata kesedihan, atau air mata karena engkau berkata, Tuhan, jangan pernah lepaskan aku. Karena tanpa engkau aku mati. Saudara harus bisa rasakan itu. Begitu saudara bisa sampai kepada kebutuhanmu akan Tuhan yang sangat. Saudara turun dari sini. Saudara jalani hidupmu sehari-hari. Saudara menghadapi perkara sehari-hari. Doa saudara dijawab Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan engkau. Saudara lengkap sampai di sini. Saudara Ayub 1 ayat 8 sampai 9. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Saudara, yang pertama, kenapa orang susah sekali untuk menangani perkara sehari-hari? Saudara, kita tidak pernah sadar bahwa iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Betul? Maka untuk tugas itu dilakukan, dia harus 24 jam, maka kita mungkin punya 24 jam, dia punya 25 jam mungkin. Dia akan mengamati segala sesuatu dalam hidup kita. Apa saja yang membuat hatimu terganggu, apa saja yang membuat reaksimu berubah, apa saja yang membuat engkau punya titik lemah untuk dia mencuri, membunuh, membinasakan destinimu, hidupmu, berkatmu, kesehatanmu, kekuatanmu, impianmu, harapanmu, imanmu, cintamu, semuanya yang ilahi. Saudara, iblis itu dia punya kekuatan mengamati. Kita tidak pernah mengamati hidup kita. Ada orang yang kalau lihat duit hatinya terganggu. Tidak suka lihat orang diberkati. Ada orang yang kesal sama saudara, tapi dia senyum sama sahabat baikmu, saudara marah. Saudara berkata kalau dia bermasalah sama saya, dia juga harus bermasalah sama orang lain. Ada orang yang dihina gampang terganggu. Ada orang yang direndahkan, tersinggung, hatinya sakit. Ada orang yang sangat menyukai perpecahan dan sulit untuk bersatu. Saudara, ada orang yang terganggu dengan semua hal tentang perzinahan.
Ada orang yang hatinya gelisah kalau orang lain hidupnya lebih baik dan engkau belum mengalami. Ada orang yang engkau terlalu sakit untuk melihat orang diberkati, doanya dijawab dan engkau belum. Saudara, semuanya itu masuk dalam catatan iblis. Dia tidak bisa baca pikiran kita, tapi dia mencuri semua gelagat kita, reaksi kita, air muka kita. Dan dia mulai hembuskan. Kamu lihat situ. Ini kan dia diberkati, padahal dia itu buat salah loh. Kamu tuh hidupnya kudus, kok kamu belum dijawab ya doa-doamu. Mulai timbul kesakitan. Saudara, yang pertama saudara harus tahu, ketika dia mengamati hidupmu dan mencari titik lemah untuk membunuh dan membinasakan. Saudara, membinasakan itu begini loh. Saudara tidak akan dijadikan Kristen biasa saja. Saudara harus jadi murtad. Itu binasa. Binasa adalah saudara harus masuk neraka. Itu targetnya. Tapi dari pihak Tuhan, anugerah belas kasihan terus merekayasa menyelamatkan kita. Persoalannya adalah, saudara pernah gak mengamati hidupmu? Saudara pernah gak datang ke seseorang dan bertanya, masalahku di mana ya? Atau saudara adalah orang yang kalau ditegur, saudara akan berkata, enggak, aku enggak gitu, tolak dalam nama Yesus. Tapi engkau sedang menyangkal dan engkau tidak sedang belajar dan membiarkan hidupmu bertumbuh. Saudara, ini yang bahaya. Engkau tidak akan pernah punya kekuatan untuk mengurus perkara sehari-hari. Kenapa? Engkau tidak pernah kenal titik lemahmu, titik di mana engkau jatuh. Titik di mana engkau harus berperkara dengan Tuhan soal itu. Engkau sibuk punya sejuta alasan dan berkata, salah orang tua saya, salah keluarga saya, salah keadaan, salah orang itu sih, salah begini, salah begini. Kalau perlu salahkan batu dan tembok. Loh, dia gak bisa balas kok. Tapi saudara bisa salahkan loh. Siapa aja disalahin. Tapi saudara percayalah, engkau gak akan kemana-mana. Karena engkau tidak pernah belajar kenal titik yang membuat engkau patah dan jatuh. Saya sungguh-sungguh rindu saudara. Pada waktu Tuhan berkata, kamu habis dari mana? Aku dari keliling. Kamu tahu gak hambaku Ayub? Keluar semua datanya. Kamu mau magari dia kan? Dia melakukan ini aja, kamu melakukan ini kan? Kamu begini, engkau begini, engkau begini. Engkau bangga sama ini. Semua datanya keluar. Apalagi kalau saudara biasa doa buat bangsa. Saudara biasa doa buat bangsa, tapi saudara tidak pernah bereskan kesombonganmu. Saudara biasa doa buat bangsa, tapi engkau tidak pernah bereskan berperkara dengan Tuhan soal semua yang kudus. Saudara, Alkitab tadi berkata, Tuhan memberi kita kuasa menghakimi bumi kepada orang-orang kudus. Tadi di khotbah pertama juga Ibu Panglima berkata, Tuhan percayakan kepada orang-orang kudus. Persoalannya, apakah engkau adalah orang yang berkata, aku berdoa buat bangsa, aku punya hati bersyafaat dan segala macam, rame-rame. Tapi sehari-hari engkau orang yang jatuh bangun dengan perkara sehari-hari. Itu pertanyaan. Saudara yang kedua, ini yang dari ayat tadi ya. Saudara, dikatakan bahwa Ayub itu pada waktu dia bertanya, Tuhan bertanya kepada iblis. Saudara, ada satu kalimat yang iblis katakan. Dia berkata, apakah Ayub akan takut akan Tuhan kalau dia tidak mendapat apa-apa? Bahasa aslinya dikatakan das job, fear of God for nothing. Apakah kalau nggak dapat apa-apa, Ayub tetap takut akan Tuhan? Saudara, iblis mencatat kecenderungan hati manusia.
untuk sesuatu yang namanya upah. Ketika Tuhan berbuat begini, maka manusia punya takut akan Tuhan. Saudara, saya itu baca sebuah buku kalimat dari Abraham Lincoln. Dia menulis begini. Kalau orang kehilangan semuanya dan menderita, mungkin dia bisa melatih dirinya untuk bersyukur. Walaupun beberapa juga tidak berhasil. Tapi apakah orang masih bisa takut akan Tuhan kalau dia diberi kekuasaan dan kekayaan? Saudara, ini persoalan perkara sehari-hari. Saudara, ini persoalan perkara setiap hari. Iblis bertanya hari ini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ataukah dengan Tuhan beri yang banyak, engkau tetap didapati takut akan Tuhan? Saudara, ini persoalan hati yang dilatih untuk melewati perkara sehari-hari. Saudara, ada seorang raja, saudara pernah dengar ceritanya. Seorang raja namanya Ahab, kita tidak baca karena panjang. Dia mengajak Yosafat untuk perang ke Ramot Gilead. Dia memanggil 400 nabi, 400 loh. Separohnya saudara mungkin. Semua nabinya dikuasai roh dusta. Karena mereka memilih untuk berkata ya kepada apapun yang raja suka. Mereka tidak mencari kebenaran Tuhan. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Mereka bilang pergi aja, raja pasti menang. Dan kemudian Ahab ini karena iseng dia bilang, ada gak nabi yang bisa berkata lain? Akhirnya didatangkanlah sama Yosafat, seorang nabi namanya Mika. Saudara, Mika ini orang yang benar hidup di hadapan Tuhan. Dan dia menyampaikan pesan Tuhan, dia berkata, raja jangan pergi, kalau engkau pergi pasti engkau mati. Saudara tahu apa yang dikerjakan? Dia tidak suka mendengar sesuatu yang tidak cocok sama hatinya. Kemudian dia menyuruh orang, datang pengawal-pengawalnya datang dan menangkap Mika. Kemudian dipenjara sampai akhirnya dibunuh. Dan disiksa. Hanya karena dia berkata benar. Saudara, pada waktu raja maju, tidak terjadi apa-apa. Tapi hampir kalah. Kemudian pasukannya berkata kita mundur. Saudara, ketika dia mundur ada satu orang tentara dari pasukan musuh. Dia memanah sembarangan dan kena kepada Raja Ahab. Dilarikan, disembunyikan. Kemudian akhirnya rajanya mati. Saudara, berapa banyak dari kita menyukai firman, menyukai nubuatan, hanya yang cocok sama kita. Begitu itu harus memedangi hati kita. Begitu itu harus memotong kedagingan yang nikmat bagi kita. Kita menolak itu secara di bawah sadar. Saudara, saya ketemu dengan beberapa orang. Saya ngobrol. Dan mereka itu berkata begini, iya saya begini karena ayah saya. Oke, karena ayahmu. Oke, itu katakanlah itu sebuah kesalahan. Tapi apakah pernah engkau berperkara dengan Tuhan soal itu? Apakah pernah engkau berkata dulu ayahku sakit karena miskin, direndahkan, dihina, sehingga dia kejam sama keluarganya. Harus tampil sempurna supaya keluarganya diakui, dihormati. Dan itu menyakiti semua anak-anaknya. Tapi kemudian anak ini tumbuh dengan kesakitan dan dia melakukan yang sama. Dia marah sama keluarganya, marah sama anak buahnya, marah sama banyak orang. Dan dia berlaku semua orang harus sepakat sama saya. Bayangin pakai kata sepakat loh. Sepakat sama saya. Supaya nama kita jadi bagus. Semua saudara, semua anak buahnya nangis satu-satu sama saya. Cuman waktu saya bicara sama dia, saya bilang pernah enggak? Saya tahu ini kutuk keturunan. Tapi pernah enggak kamu ambil waktu 1 jam, 2 jam,
berperkara dengan Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan. Minta Tuhan buat engkau pulih. Minta Tuhan buat engkau bangkit berdiri. Menjadi orang yang bertanggung jawab buat bangsa. Bertanggung jawab buat keluarga. Bertanggung jawab dalam pelayananmu. Dengan hati Tuhan yang baru. Dan bukan dengan kesakitan yang lama. Dan ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kau mau, engkau menyalahkan Tuhan. Saudara, saya rindu saudara melihat bahwa iblis mencatat setiap saat. Semua raut wajahmu, sikapmu, semua kecenderunganmu. Dan dia mengajukan 2 pertanyaan. 1, data kesalahan saudara. Titik lemahmu dia tahu. 2, dia bertanya, apakah dengan Tuhan tidak memberikan apa-apa, engkau masih takut akan Tuhan? Atau apakah dengan Tuhan memberikan semua yang lebih besar dari impian, engkau masih didapati takut akan Tuhan? Saudara, yang terakhir, yang ketiga, saudara, ada satu peristiwa di Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia apa? Lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Stop sampai di situ. Saudara, iblis datang di titik lemah Yesus hari itu. Yesus puasa dan dia lapar. Yang iblis sodorkan apa? Bikin roti aja. Saudara, seringkali kalau misalnya titik lemah kita adalah butuh diakui, butuh berprestasi, butuh dianggap, butuh penting. Seringkali iblis datang dan menyodorkan itu. Kamu lakukan ini aja supaya kamu dilihat. Supaya ada yang tepuk tangan. Saudara, iblis tidak pernah mencari yang tidak lemah di dalam. Dia akan menyodorkan karena dia punya data semua titik lemahmu. Dan hari itu dia datang dan berkata, Yesus bikin roti aja. Karena Yesus lagi lapar dan puasa 40 hari 40 malam. Itu pekerjaannya iblis. Mulai hari ini kalau engkau tidak pernah mengurusi hatimu yang paling dalam. Kalau engkau tidak pernah berperkara dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah kenal di dalam dirimu sejahat apa. Saudara, persoalan Tuhan berkata engkau menghakimi bumi itu sebuah persoalan besar. Kenapa? Karena waktu engkau habis menghakimi bumi, engkau deklarasi menentukan nasib dan semuanya yang wow, yang ajaib, yang luar biasa. Engkau pulang ke rumah, engkau mendapati sebuah kekalahan demi kekalahan dalam hidupmu sehari-hari. Saya berikan satu ayat terakhir buat saudara. Matius 14 ayat 3 sampai 11. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak, narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya lah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin.
Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, hari itu Yesus ada di Betania. Saudara, Betania, kata Betania itu artinya house of poverty, rumah kemiskinan. Saudara, di daerah itu Betania, itu semuanya orang-orang miskin memang. Jadi hari itu, saudara bayangkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia sedang membreak sebuah kemiskinan di atas kepalanya. Saudara, upah satu hari itu 1 dinar. Kalau Alkitab bilang minyak narwastunya harga 300 dinar lebih, itu upah 1 tahun. Tapi gak pakai makan, gak pakai hidup sehari-hari, gak pakai bayar listrik, gak pakai semuanya. Kira-kira begitu ya. Saya gak tahu tabungannya perempuan ini. Tapi hari itu, dengan apa yang Tuhan taruh di hatinya, tidak perbuatan nekat dan konyol. Hari itu Yesus datang. Hari di mana Yesus mengunjungi engkau. Hari di mana Yesus mendatangi engkau. Dia bicara tentang satu kota. Dia bicara tentang jiwa-jiwa. Dia bicara tentang sebuah impiannya tentang lawatan. Dia bicara tentang apapun buat bangsa ini. Dia datang kepada engkau dan sedang membagi hatinya. Seorang perempuan menangkap hari itu Yesus mendekat untuk waktunya disalib. Walaupun dia belum tahu. Tapi atas dorongan Roh Kudus, dia meminyaki kepala Yesus. Bahkan turun ke seluruh tubuh Yesus. Dengan minyak yang sangat mahal. Saudara, hari itu dia bukan saja sedang membreak hidupnya dari sebuah kemiskinan. Dia sedang membreak satu kota dari sebuah kemiskinan. Karena apa yang dia lakukan, dia tangkap yang dari hati Tuhan. Persoalannya adalah, saudara, kalau kita ini di sekeliling orang-orang yang hidupnya sangat diangkat Tuhan begitu rupa. Saudara tadi lihat ya, Ibu Panglima manggil beberapa orang dan hidup mereka berubah. Saudara, saya mau berkata, apakah kita adalah orang-orang yang sanggup membreak kemiskinan dari hidup orang? Atau kita hanya hidup buat diri kita sendiri? Tapi kalau kita semuanya mau di sekeliling Ibu Panglima, tapi tidak mau berubah dan tidak mau belajar kenal Tuhan, membreak apapun di hidupmu, titik lemahmu. Saudara, ya, hari itu ketika perempuan ini meminyaki kepala Yesus, dia melakukan itu karena kehendak Tuhan. Tapi ketika dia membreak itu, iblis yang mengerjakan roh kemiskinan mencari tempat pindah. Makanya jangan sembarangan ngintilin orang. Kalau saudara gak mau belajar bertumbuh dan berbuah, pindah loh. Pindah ke Yudas. Yudas ada di situ. Dan hari itu juga kerasukan setan. Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan berjanji menyerahkan Yesus. Menjual Yesus.
Saudara, ini peperangan rohani. Ada berapa banyak hidup kita tidak pernah kita perhatikan. Kita mau dekat-dekat dengan orang penting, tapi kita tidak pernah memperhatikan momen Tuhan, kairos Tuhan. Sehingga pada waktu seseorang melakukan dalam ketepatan dan hati kita tidak pernah berurusan, berperkara dengan Tuhan soal titik lemah kita. Habis, iblis cari tempat. Dan hari itu, Yudas kerasukan setan, dia pergi menjual Yesus. Saudara, saya berdoa buat G7. Ini hari-hari yang sangat menentukan. Saudara, kebanyakan gereja itu baru bereaksi kalau banjirnya udah kena kepada dirinya, terlambat. Kita adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk berdiri dan mempertahankan bangsa kita. Amin. Amin. Mari cek dirimu, observasi, amati dirimu. Berperkaralah dengan Tuhan. Sampai engkau didapati menjadi orang-orang yang selalu terlatih dan menang untuk perkara sehari-hari. Amin. Dan ketika engkau berdiri di sidang ilahi, kau menentukan nasib bumi, menentukan nasib Indonesia. Engkau sedang didapati di hati Tuhan. Dan engkau bukan seperti Yudas yang roh jahat melompat kepadamu. Dan engkau bahkan bisa membenci Tuhan ketika engkau selesai melakukan sebuah sidang ilahi. Atau sesuatu yang rohani, yang pelayanan yang kau sebut lawatan. Tapi tanpa pengertian, tanpa engkau berperkara dengan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang bereaksi justru sebaliknya. Dan itu sangat merugikan kerajaan surga. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita benar-benar menangkap ini hari-hari yang sangat urgent, krusial. Ini hari-hari saudara harus mempersiapkan diri begitu rupa. Coba cek selesai ini. Apa perkara sehari-hari yang saudara belum pernah bisa menang. Mari berperkaralah dengan Tuhan. Supaya ketika ayat ini digenapi, saudara didapati menjadi orang-orang yang siap. Perkara sehari-hari, perkara Indonesia, perkara bumi. Saudara didapati menjadi orang yang punya otoritas. Amin. Amin. Tuhan berkati.